Di antara gagahnya Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Ungaran di jantung tanah Jawa, terhampar sebuah danau luas yang permukaannya seringkali tertutup permadani eceng gondok. Danau itu bernama Rawa Pening. Namun, tahukah Anda bahwa pening di sini bukanlah berarti pusing, melainkan berasal dari kata wening yang bermakna bening? Di balik ketenangannya, perairan ini menyimpan sebuah legenda dahsyat tentang amarah, kesombongan, dan sebuah kutukan yang menenggelamkan satu desa hingga tak bersisa. Mari kita singkap tirai waktu dan dengarkan bisik air Rawa Pening yang menuturkan kisahnya sendiri. Di lereng Gunung Telomoyo, tersebutlah sebuah desa permai bernama Ngasem. Desa ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif bernama Ki Selagondang, yang memiliki seorang putri berparas ayu jelita bernama Endang Sawitri. Kecantikannya termasyhur ke seluruh penjuru, membuat banyak pemuda bermimpi untuk mempersuntingnya. Namun, takdir berkata lain, sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah jalan hidup sang putri selamanya. Suatu ketika, Desa Ngasem hendak mengadakan upacara adat, merti desa, sebuah ritual tolak bala dan rasa syukur. Untuk melengkapi syarat upacara tersebut, Ki Selagondang membutuhkan sebuah pusaka sakti. Pusaka itu dimiliki oleh sahabatnya, seorang pertapa linui bernama Ki Hajar Salokantara yang tinggal di sebuah padepokan terpencil. Maka, diutuslah Endang Sawitri untuk meminjam pusaka tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Endang Sawitri bertemu dengan Ki Hajar dan menyampaikan maksudnya. Ki Hajar pun meminjamkan pusakanya dengan satu pesan penting. Dalam perjalanan pulang nanti, jangan sekali-kali engkau meletakkan pusaka ini di atas pangkuanmu. Dalam perjalanan pulang, Endang Sawitri merasa sangat lelah dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. Tanpa sadar, karena kantuk yang tak tertahankan, ia meletakkan pusaka sakti itu di atas pangkuannya. Seketika, kekuatan gaib dari pusaka itu merasuk ke dalam tubuhnya, dan secara ajaib pusaka itu pun lenyap. Peristiwa aneh terjadi. Endang Sawitri mendapati dirinya mengandung tanpa pernah bersuami. Aib ini tentu saja menggemparkan seluruh desa dan keluarganya. Untuk menutupi aib dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut, Ki Hajar Salokantara akhirnya menikahi Endang Sawitri. Namun, tak lama setelah pernikahan, Ki Hajar harus kembali ke pertapaannya untuk bersemedi memohon ampunan kepada Sang Hyang Widhi. Tiba saatnya Endang Sawitri melahirkan. Betapa terkejutnya ia dan seluruh warga, karena bayi yang dilahirkannya bukanlah seorang manusia, melainkan seekor ular naga. Meski berwujud mengerikan, Endang Sawitri tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Anak berwujud naga itu diberi nama baru Klinting. Nama itu berasal dari suara gemerincing, klinting-klinting, dari sebuah genta atau lonceng yang melingkari lehernya. Endang Sawitri membesarkan baru Klinting secara sembunyi-sembunyi agar tidak menjadi cemoohan warga. Namun, semakin hari tubuh baru Klinting tumbuh semakin besar hingga tak mungkin lagi disembunyikan. Ia mulai merasa berbeda dan sering bertanya kepada ibunya mengenai siapa sesungguhnya ayahnya. Menginjak usia remaja, keinginan baru Klinting untuk bertemu dengan ayah kandungnya semakin tak terbendung. Ia merasa lelah dengan ejekan dan tatapan aneh dari penduduk desa. Endang Sawitri, dengan berat hati, akhirnya menceritakan yang sebenarnya bahwa ayahnya adalah seorang pertapa sakti bernama Ki Hajar Salokantara yang sedang bertapa di puncak Gunung Telomoyo. Ia pun mengizinkan putranya untuk pergi mencari sang ayah. Dengan bekal petunjuk dari ibunya, baru Klinting memulai perjalanannya yang berat menuju puncak Gunung Telomoyo. Ia menyusuri hutan lebat, menaiki tebing curam, dan melintasi sungai berarus deras. Tubuhnya yang besar dan berbentuk naga menjadi tantangan tersendiri, namun tekadnya untuk mendapatkan pengakuan dari sang ayah mengalahkan segala rintangan. Ia percaya, hanya ayahnya yang bisa menjawab semua kegelisahan hatinya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya baru Klinting tiba di depan sebuah gua tempat Ki Hajar Salokantara bersemedi. Dengan suara hormat, ia memanggil sang pertapa dan memperkenalkan diri sebagai putranya.
Ki Hajar yang sedang khusyuk dalam semedinya pun membuka mata. Ia terkejut melihat seekor naga raksasa mengaku sebagai anaknya. Tentu saja, ia tidak langsung percaya begitu saja. Ki Hajar Salokantara menatap tajam ke arah naga di hadapannya. Ia memang mengenali genta yang melingkar di leher naga itu, namun ia butuh bukti kesaktian yang menunjukkan bahwa naga itu benar-benar keturunannya. Jika kau memang benar anakku, buktikanlah kesaktianmu. Lingkarilah gunung ini dengan tubuhmu hingga kepala dan ekormu bertemu. Titah Ki Hajar sebagai syarat pengakuan. Tanpa ragu sedikit pun, Baru Klinting menerima tantangan tersebut. Ia menganggap ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan jati dirinya dan mendapatkan kasih sayang seorang ayah. Dengan sekuat tenaga, ia mulai melingkarkan tubuhnya yang panjang dan besar mengelilingi kaki Gunung Telomoyo. Ia merayap, menarik tubuhnya sekuat mungkin, bertekad untuk memenuhi syarat yang mustahil bagi makhluk biasa itu. Baru Klinting mengerahkan seluruh tenaganya. Perlahan tapi pasti, tubuhnya yang perkasa mulai melingkari Gunung Telomoyo. Namun, betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa tubuhnya kurang sedikit lagi untuk bisa menyatukan kepala dan ekornya. Hanya kurang sejengkal, namun ia tak mampu meregangkan tubuhnya lebih jauh lagi. Keputusasaan sempat menghampirinya, namun ia teringat wajah ibunya dan tekadnya untuk diakui sang ayah. Tidak kehabisan akal, dalam upaya terakhirnya yang penuh kepasrahan, Baru Klinting menjulurkan lidahnya untuk menyentuh ujung ekornya. Dengan cara itulah, akhirnya ia berhasil menyambungkan ujung kepala dan ekornya, membentuk sebuah lingkaran sempurna mengelilingi Gunung Telomoyo. Ki Hajar Salokantara yang menyaksikan dari pertapaannya, akhirnya mengakui kesaktian naga itu. Ia pun menerima Baru Klinting sebagai putra kandungnya. Setelah mendapatkan pengakuan, Ki Hajar memberikan petuah kepada putranya. Anakku, wujudmu saat ini adalah sebuah cobaan. Untuk bisa menjadi manusia seutuhnya, kau harus melakukan laku tapa brata. Pergilah ke hutan dan bertapalah dengan tekun, jangan makan dan minum hingga aku datang menemuimu, ujar sang ayah. Dengan patuh, Baru Klinting pun pamit dan pergi mencari tempat yang sunyi untuk memulai pertapaannya. Di tengah hutan belantara, Baru Klinting menemukan sebuah tempat yang ideal. Ia melingkarkan tubuhnya dan memulai semedi yang sangat berat. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tubuh Baru Klinting tertutup lumut dan semak belukar, membuatnya tampak seperti gundukan tanah biasa. Ia menahan lapar dan dahaga, memusatkan seluruh kekuatan batinnya hanya untuk satu tujuan: berubah wujud menjadi manusia. Tanpa sepengetahuan Baru Klinting, pertapaannya telah mengubahnya. Kekuatan saktinya terpusat dan secara gaib ia berhasil melepaskan diri dari kutukan wujud naganya. Ia berubah menjadi seorang anak laki-laki yang berpenampilan kurus dan dekil. Namun, takdir buruk seolah belum mau meninggalkannya. Saat ia baru saja menyelesaikan tapanya, sebuah peristiwa naas menimpa bagian tubuh naganya yang tertinggal. Kala Baru Klinting masih dalam wujud naga yang bertapa, di sebuah desa tak jauh dari hutan itu yang bernama Desa Pathok, penduduknya sedang bersuka cita. Mereka baru saja mendapatkan hasil panen yang melimpah dan hendak mengadakan pesta besar sebagai bentuk rasa syukur. Seluruh warga sibuk mempersiapkan segala macam hidangan lezat. Para pria berburu hewan ke hutan untuk dijadikan santapan utama dalam pesta. Sekelompok pemburu dari Desa Pathok masuk jauh ke dalam hutan untuk mencari buruan. Setelah lama mencari tanpa hasil, mereka merasa putus asa. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka tersandung sesuatu yang tampak seperti sepotong daging besar yang tertutup semak. Alangkah senangnya mereka ketika menyadari bahwa itu adalah ekor dari seekor ular raksasa. Tanpa pikir panjang, mereka memotong-motong daging itu. Para pemburu itu tidak menyadari bahwa daging yang mereka potong adalah bagian dari tubuh naga Baru Klinting yang sedang bertapa. Dengan riang gembira, mereka membawa potongan-potongan daging itu pulang ke desa untuk dimasak dalam pesta.
Seluruh penduduk desa Patok pun menyambut hasil buruan itu dengan sukacita. Daging naga itu dimasak menjadi hidangan utama dan disantap bersama-sama dalam kemeriahan pesta. Sementara itu, baru Klinting yang telah berubah wujud menjadi seorang anak laki-laki, merasakan sakit yang luar biasa pada tubuhnya. Ia mendapati tubuhnya penuh dengan luka borok yang menjijikkan dan berbau amis. Ia berjalan tertatih-tatih tanpa tujuan, menahan lapar dan perih. Langkah kakinya membawanya menuju keramaian pesta di desa Patok. Dengan harapan mendapatkan sedikit makanan dan belas kasihan, bocah jelmaan naga itu memasuki area pesta. Ia menghampiri para penduduk yang sedang asyik makan dan minum. Namun, penampilannya yang dekil, compang-camping, dan tubuhnya yang penuh luka berbau amis, membuat semua orang merasa jijik. Bukan makanan yang ia dapat, melainkan cacian dan usiran kasar. "Pergi kau, anak kotor. Jangan mengganggu pesta kami. Kehadiranmu membuat kami mual," bentak salah seorang warga. Baru Klinting mencoba mendekati warga yang lain, berharap ada satu orang pun yang mau memberinya seteguk air. Namun, semua orang memandangnya dengan tatapan hina dan mengusirnya dengan kasar. Tak seorang pun di antara mereka yang menunjukkan sedikit pun rasa iba. Dengan hati yang hancur dan perut yang lapar, baru Klinting berjalan gontai meninggalkan keramaian pesta. Air matanya menetes, bukan hanya karena sakit di tubuhnya, tetapi juga karena sakit di hatinya akibat perlakuan kejam para penduduk desa. Ia tidak menyangka orang-orang bisa begitu sombong dan tidak memiliki belas kasihan sedikit pun kepada sesama yang sedang kesusahan. Di tengah perjalanannya, ia melihat sebuah gubuk tua yang reot di pinggir desa. Dari dalam gubuk, keluarlah seorang nenek tua yang berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat. Nenek itu bernama Nyi Latung, seorang janda miskin yang juga tidak diundang ke pesta karena status sosialnya. Melihat kondisi baru Klinting yang menyedihkan, hati Nyi Latung tergerak oleh rasa iba. "Masuklah, nak. Jangan bersedih. Nenek hanya punya sedikit nasi dan air, tapi cukuplah untuk mengganjal perutmu," kata Nyi Latung dengan suara lembut. Baru Klinting merasa sangat terharu. Di tengah kesombongan seluruh desa, masih ada satu hati yang tulus mau menolongnya. Ia pun masuk ke dalam gubuk dan menyantap makanan yang diberikan oleh sang nenek dengan lahap. Setelah selesai makan, baru Klinting menceritakan perlakuan buruk yang ia terima dari warga desa. Ia kemudian berpesan kepada Nyi Latung, "Nek, penduduk desa ini sangat angkuh, mereka harus diberi pelajaran. Apapun yang terjadi nanti, jika nenek mendengar suara gemuruh yang dahsyat, segeralah siapkan lesung penumbuk padi. Naiklah ke atas lesung itu, karena benda itu akan menyelamatkan nenek." Nyi Latung yang baik hati hanya mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksud perkataan bocah aneh itu. Setelah berpamitan dengan Nyi Latung, baru Klinting kembali ke tengah-tengah keramaian pesta di desa Patok. Kali ini, ia tidak datang untuk meminta-minta, melainkan untuk memberikan sebuah pelajaran. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan ke tanah lapang di pusat desa. Semua mata kembali tertuju padanya dengan pandangan meremehkan. Di hadapan semua warga yang menatapnya dengan sinis, baru Klinting mengambil sebatang lidi, tulang daun kelapa, dan menancapkannya ke tanah. Kemudian, dengan suara yang lantang dan penuh wibawa, ia menantang seluruh penduduk. "Wahai penduduk desa Patok yang perkasa, jika kalian memang merasa hebat, coba cabut lidi yang kutancapkan ini. Siapapun yang berhasil, akan aku berikan seluruh harta yang kumiliki," serunya. Tantangan itu disambut dengan gelak tawa yang merendahkan dari seluruh warga. Mereka menganggapnya sebagai lelucon dari seorang anak gila. "Hanya sebatang lidi? Mudah sekali," kata seorang pemuda kekar. Ia maju dengan angkuh dan mencoba mencabut lidi itu. Namun, anehnya, lidi itu tidak bergeming sedikit pun, seolah tertancap hingga ke inti bumi. Satu persatu warga desa, dari yang paling lemah hingga yang paling kuat, mencoba peruntungan mereka. Mereka menarik dengan sekuat tenaga,
Bahkan beberapa orang mencoba mencabutnya bersama-sama. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Lidi itu tetap kokoh di tempatnya. Rasa sombong mereka perlahan berubah menjadi rasa penasaran, lalu menjadi keheranan dan akhirnya ketakutan. Mereka tidak mengerti mengapa benda sekecil itu tidak bisa dicabut. Setelah semua penduduk menyerah, baru Klinting melangkah maju dengan tenang. Sambil menatap tajam ke arah warga yang terdiam, ia memegang lidi itu dengan mudahnya. "Lihatlah, kesombongan telah membutakan mata hati kalian," ucapnya. Dengan sekali sentakan ringan, ia mencabut lidi itu dari tanah. Seketika, terjadilah peristiwa yang akan mengubah nasib desa itu untuk selamanya. Begitu lidi tercabut, dari lubang bekas tancapannya menyemburlah air yang sangat deras. Awalnya hanya setinggi mata kaki, namun dalam sekejap semburan air itu semakin membesar dan tak terkendali. Suara gemuruh yang menakutkan mulai terdengar, membuat seluruh penduduk desa Patok panik bukan kepalang. Mereka berlarian tunggang langgang, berusaha menyelamatkan diri. Kepanikan melanda seluruh desa. Pesta yang tadinya meriah berubah menjadi jeritan ketakutan. Air bah terus meninggi dengan cepat, menelan rumah-rumah, hewan ternak, dan sawah ladang. Para penduduk yang sombong itu kini tak berdaya menghadapi amukan air. Mereka mencoba memanjat atap rumah dan pohon-pohon tinggi, namun air terus naik tanpa henti. Tak ada seorang pun yang bisa lolos dari banjir bandang itu. Seluruh penduduk desa Patok, yang sebelumnya mencaci maki dan mengusir Baru Klinting, kini tenggelam bersama harta benda yang mereka banggakan. Desa yang makmur itu lenyap dalam sekejap, ditelan oleh air bah yang merupakan jelmaan dari amarah sang jelmaan naga yang teraniaya. Di tengah bencana dahsyat itu, Nyi Latung yang berada di gubuknya teringat akan pesan dari bocah laki-laki yang ia tolong. Begitu mendengar suara gemuruh, ia segera mengambil lesung penumbuk padi miliknya. Sesuai petunjuk, ia naik ke atas lesung itu. Ajaib! Lesung itu mengapung di atas air bah seperti sebuah perahu, membawanya menjauh dari pusat banjir yang mengerikan. Dari atas lesungnya, Nyi Latung menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana desa tempat ia tinggal musnah ditelan air. Ia menjadi satu-satunya penduduk desa Patok yang selamat dari bencana tersebut. Ia sadar bahwa ini adalah hukuman bagi kesombongan dan kekikiran tetangganya, dan ia diselamatkan karena kebaikan hatinya yang tulus. Air terus menggenangi lembah itu hingga akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat luas. Airnya tampak tenang dan bening, memantulkan birunya langit. Desa Patok dan segala kesombongan warganya kini terkubur selamanya di dasar danau tersebut. Danau inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan nama Rawa Pening. Nama itu diberikan untuk mengenang betapa beningnya air danau yang terbentuk dari sebuah pelajaran pahit. Baru Klinting, sang bocah jelmaan naga, telah menuntaskan pelajarannya. Ia kemudian berubah kembali ke wujud aslinya sebagai seekor naga perkasa untuk menjadi penjaga danau tersebut. Konon, hingga kini ia masih bersemayam di dasar Rawa Pening, menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Nyi Latung pun memulai hidup baru di tepi danau yang baru terbentuk itu, selalu menceritakan kisah ini kepada anak cucunya. Legenda Rawa Pening menjadi sebuah cerita turun-temurun yang syarat akan makna. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan atau menghina orang lain hanya karena penampilan luarnya. Setiap orang, sekecil dan selemah apapun kelihatannya, berhak untuk dihormati. Kesombongan, keangkuhan, dan kekikiran hanya akan membawa pada kehancuran. Pesan moral yang paling kuat dari legenda ini adalah pentingnya memiliki rasa welas asih dan gemar menolong sesama yang membutuhkan. Kebaikan tulus yang ditunjukkan oleh Nyi Latung, meskipun ia sendiri hidup dalam kekurangan, justru menjadi penyelamat baginya. Sebaliknya, sikap angkuh para penduduk desa yang merasa diri mereka lebih baik, akhirnya menenggelamkan mereka dalam bencana yang mereka ciptakan sendiri. Kisah Baru Klinting mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, sementara keangkuhan akan berujung pada kebinasaan.
Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga hati untuk tetap rendah hati, suka berbagi, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Karena kita tidak pernah tahu, di balik penampilan seseorang, mungkin tersimpan kekuatan dahsyat yang tak pernah kita duga.